Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Apakah kalian dalam keadaan sehat walafiat? Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan, nama saya Lisa Iharodia, biasanya dipanggil Bu Lisa. Saya bekerja di MTS Rakyat Hasim Surabaya sebagai guru matematika kelas 7. Untuk video ini saya akan membahas bab 1, bab bilangan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang nantinya kita dapatkan lebih bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Pada kesempatan kali ini, Bu Lisa akan membahas tentang bab 2 himpunan. Pelajaran Matematika kelas 7 tahun ajaran 2021-2022. Kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran. Nah, apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar di bawah ini? Ya, ini adalah kumpulan alat tulis, kumpulan peralatan sekolah. Ada apa saja pada gambar itu? Ada gunting, buku, binder, pensil, penghapus, klip, rautan, sticky note. Next, gambar yang kedua. Nah, dari gambar kedua ini, coba kalian amati, apakah dari keempat gambar ini memiliki kesamaan? Ya, 4 hewan tersebut adalah berkaki 2, jadi kumpulan hewan berkaki 2. Bisa juga kumpulan hewan bertelur. Ada apa saja? Ada ayam, bebek, penguin, dan burung. Gambar yang ketiga, sapi, kerbau, gajah, tikus, dan jerapah. Dari kelima binatang ini, apakah memiliki kesamaan? Ya, kelima binatang ini memiliki kaki 4. Jadi kumpulan hewan berkaki 4. Kumpulan hewan beranak dan kumpulan hewan herbivora. Ada apa saja? Ada sapi, kerbau, tikus, dan jerapah. Orang satu yang ketinggalan, gajah. Nah, yang kalian sebutkan itu adalah contoh dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisikan dengan jelas. Terdefinisikan dengan jelas berarti setiap benda atau objek dapat ditentukan termasuk dalam himpunan. Jadi ketika bendanya jelas, objeknya jelas bisa disebutkan, maka dia termasuk himpunan. Nah, bukan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang tidak terdefinisikan dengan jelas. Seperti cantik, panjang, pendek, pintar. Nah, definisi pintar itu tidak sama setiap orang, sehingga pintar tidak jelas. Kriterianya pintar seperti apa? Sehingga
kumpulan anak pintar, kumpulan siswa yang tinggi itu merupakan bukan himpunan. Nah, ini ada contoh kumpulan siswa perempuan berambut panjang. Berambut panjang, panjang seberapa? Kita tidak tahu panjangnya seberapa. Ada yang bilang, oh panjangnya rambut itu dikatakan panjang ketika dia melebihi dari bahu. Ada yang bilang, kalau semisal panjang, dia dikatakan panjang ketika menyentuh pinggang. Nah, persepsi panjang itu kan berbeda-beda, sehingga kumpulan siswa perempuan berambut panjang merupakan contoh dari bukan himpunan. Himpunan berkaki 4, jelas kita bisa menyebutkan hewan apa saja yang berkaki 4. Contoh yang seperti tadi, sapi, kerbau, jerapah, gajah, tikus, harimau. Nah, jelaskan anggotanya sehingga dia merupakan contoh dari himpunan. Kemudian, kumpulan siswa yang rumahnya dekat dengan sekolahan. Nah, dekat menurut Bu Lisa dengan dekat menurut kalian itu berbeda. Sehingga dekat ini kurang jelas kriterianya. Nah, kumpulan siswa yang rumahnya dekat dengan sekolahan merupakan contoh dari bukan himpunan. Himpunan hewan berkaki 2, contoh dari himpunan. Kumpulan siswa MTS Wakid Hasyimi yang memiliki tinggi badan 150 cm. Di sini tinggi badannya memiliki kriteria 150 cm, sehingga jelas kita bisa menyebutkan nama-nama siswa siapa saja yang tinggi badannya 150. Karena jelas bisa didefinisikan, bisa disebutkan anggotanya, maka dia merupakan contoh dari himpunan. Himpunan siswa pintar di kelas 7D. Nah, pintar ini kan tidak jelas. Pintar menurut Bu Lisa belum tentu pintar menurut kalian, dan sebaliknya, sehingga pintar ini tidak jelas. Maka kita bisa sebutkan contoh ini adalah contoh bukan himpunan. Nah, materi berikutnya menyatakan himpunan. Menyatakan himpunan ini dibagi menjadi 3. 1. Dinyatakan dengan menyebut anggotanya, enumerasi. Yang kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Berikutnya, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini ada 3 cara dalam menyatakan himpunan. Mari kita bahas satu persatu. Contohnya, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, enumerasi, berarti kita bisa menyebutkan nama-nama anggotanya. Ketika mau menyebutkan nama anggotanya, langkah pertama yang harus dilakukan, yang harus ditulis adalah A besar. A besar ini bisa diganti dengan abjad A sampai Z, terserah. Tetapi lebih baik jangan menggunakan huruf S, karena S dalam materi himpunan ini adalah simbol dari semesta. Jadi kalian bisa menggunakan huruf A sampai Z kecuali S dalam menuliskan suatu himpunan. Syaratnya huruf yang ditulis itu adalah huruf kapital. Tidak boleh huruf kecil, harus huruf kapital. Nah, penulisannya sama seperti itu. Sapi, kerbau, kambing, gajah. Menggunakan kurung kurawal, tutup, dan buka. Nah, dari A sama dengan sapi, kerbau, kambing, gajah, kita tuliskan menurut sifat yang dimiliki anggotanya. Sifatnya apa? Oh, bisa juga A sama dengan himpunan hewan herbivora atau himpunan hewan berkaki 4, boleh, terserah. Kemudian dari himpunan hewan herbivora ini ketika dituliskan dalam notasi pembentuk himpunan jadinya seperti ini. A sama dengan X sedemikian sehingga hewan herbivora. Contoh berikutnya, B sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Jika dituliskan dalam bentuk
sifat keanggotaannya, maka B sama dengan himpunan bilangan bulat kurang dari 12. Jika ditulis dalam bentuk notasi himpunan, maka B sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 12 dan X bilangan bulat. Contoh berikutnya, B sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya hingga 10. Ketika dituliskan dalam bentuk sifat, maka C sama dengan himpunan bilangan cacah kurang dari 11. Ketika ditulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, maka jadinya seperti ini. C sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 11 dan X bilangan cacah. Berikutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong dinotasikan dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Jadi kosong, tengah-tengahnya tidak ada isinya, atau 0 dicoret seperti itu. Contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. C sama dengan himpunan nama hari yang diawali huruf C. Apakah ada nama hari yang diawali dengan huruf C? Tidak ada kan? Nah, karena tidak ada ini yang dinamakan sebagai himpunan kosong. Jadi dia termasuk himpunan tetapi tidak memiliki anggota. Contoh berikutnya, D sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 1. X bilangan asli. Nah, X bilangan asli itu kan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan X kurang dari 1 berarti tidak ada bilangan asli kurang dari 1, maka ini juga dikatakan sebagai himpunan kosong. Himpunan semesta. Contoh, buku, pensil, pulpen. Nah, semestanya himpunan alat tulis. Semesta disimbolkan dengan huruf S besar, S kapital. Contoh yang kedua, T sama dengan semangka, jeruk, anggur, melon, pisang. Semestanya himpunan buah-buahan. Nah, sifat-sifat himpunan. Di sini sifat-sifat himpunan ada 4. Kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, kesamaan 2 himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan A kurung kurawal buka N kurung kurawal buka A tutup kurung. A ini tergantung dari himpunannya apa. Ketika himpunannya semisal H berarti NH. Kalau himpunannya C berarti NC. Kalau himpunannya B berarti NB. Jadi A ini opsional. Contoh nomor 1. H sama dengan himpunan nama hari dalam 1 minggu. H berarti anggotanya apa saja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti jumlah dalam anggota tersebut jadi jumlah anggotanya adalah 7 karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada 7 anggotanya. Jadi NH sama dengan 7. 2. C sama dengan kumpulan bilangan genap kurang dari 20. Bilangan genap kurang dari 20 berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Berapa banyak anggota himpunan Hi? Ya, 9. Kalian tinggal menghitung saja ada berapa banyak anggotanya. Lanjut himpunan bagian. Disimbolkan dengan seperti itu, subset atau superset. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B, 2, 4, 6, 8. Nah, ini kan anggotanya sama. Sehingga B subset dari A atau A superset B. Kenapa B subset dari A? Karena semua anggota B merupakan anggota himpunan A. Contoh lagi.
2. T sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12. U sama dengan 2, 3, 5, 7. Di sini 2 merupakan anggota dari himpunan T. 5 tidak ada, nah hanya 2 saja. Karena hanya 2 saja berarti U bukan himpunan bagian dari T. Karena yang sama hanya ada satu anggota. Dia dikatakan subset, dia dikatakan sebagai himpunan bagian jika semua anggota U itu merupakan anggota dari himpunan T. Yang ketiga, 0, 1, 2, 3, 4, dan sampai 8. R, 2, 3, 5, 7. Nah, semua anggota R merupakan anggota dari Hi, sehingga R subset dari Hi. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan PA. Kalau himpunan kuasa dari himpunan B, maka dilambangkan PB. Nah, dalam menentukan banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N PA sama dengan 2 pangkat P. P ini adalah banyaknya anggota dalam himpunan tersebut. Contoh A, 1 dan 2, berarti anggotanya kan ada 2. Sehingga untuk mencari himpunan kuasa, jumlah himpunan kuasanya 2 pangkat P. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan himpunan kuasanya jika disebutkan satu persatu, himpunan kosong, 1, 2, dan 1,2. Himpunan kuasa berikutnya. Nah, ini Andi, Bagus, Zainab. Di sini ada 3 anggota, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian untuk mencari himpunan kuasanya, himpunan kosong, kita sebutkan satu persatu dulu. Andi, Bagus, Zainab. Kalau sudah satu persatu, kita sebutkan dua-dua. Andi dengan Bagus, kemudian Andi dengan Zainab. Setelah itu sekarang ganti Bagus. Bagus dengan Andi itu sama dengan Andi, Bagus. Karena sudah sama, kita cukup menuliskan 1 kali saja. Sekarang Bagus dan Zainab kan belum ditulis, berarti kita tuliskan anggotanya Bagus, Zainab. Kalau sudah disebutkan satu persatu, kemudian 2 pasang, dan yang terakhir 3 pasang. Jadi anggotanya Andi, Bagus, Zainab. Kesamaan himpunan. 2 himpunan dikatakan sama apabila jumlah anggotanya sama banyak atau akuivalen. Nah, himpunan K 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 anggotanya, sedangkan L anggotanya ada 3, maka dia dikatakan tidak ekuivalen. Yang K 1, 3, 5, 7, 9, di situ ada 5 anggotanya. Terus yang himpunan L juga ada 5 anggotanya, sehingga dia dikatakan ekuivalen. Contoh berikutnya, K Ninja, Vario, Mio ada 3 anggotanya. Himpunan L, ibu, bapak, kakak, adik ada 4. Karena jumlahnya tidak sama, maka dia dikatakan sebagai tidak ekuivalen. Operasi himpunan. Ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Irisan. Himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan sekaligus menjadi anggota himpunan B. Contoh, A sama dengan 0, 1, 3, 5, 7, 9, B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan A irisan B, maka yang sama saja. Anggota yang sama antara A dan B adalah 1, 3, dan 5. Gabungan.
simbolnya U, seperti U. Gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat pada himpunan A dan B. Ini contohnya. Tentukan A gabungan B. Karena A gabungan B berarti kalian tinggal menggabungkan saja anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B, sehingga hasilnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Tinggal menggabungkan saja. Selisih himpunan A dan B sama dengan himpunan yang anggotanya semua dari anggota A, karena selisih himpunan A dan B. Kalau selisih himpunan B dan A, maka himpunan yang anggotanya semua dari himpunan B. Contoh, tentukan A selisih B. A selisih B berarti yang dilihat adalah anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Berarti yang bukan hanya 0, 7, dan 9. B selisih A berarti yang kita lihat anggota B yang tidak sama dengan anggota A, yaitu 2, 4, dan 6. Komplement sekarang. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota semesta S, tetapi bukan anggota A. Komplement himpunan A dilambangkan dengan A pangkat C kecil atau A aksen. Contohnya ini, diketahui himpunan A dan semesta. Kemudian tentukan A komplement, berarti yang dilihat adalah himpunan semesta, anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Saya ulangi lagi, anggota himpunan semesta yang bukan anggota A, berarti 2, 4, 6, 8, 10. Sekarang menggambar diagram Venn. Petunjuk dalam membuat diagram Venn antara lain: himpunan semesta, simbolnya S, digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Nah, kita bikin persegi panjang, kemudian bagian ujung boleh atas pojok sebelah kiri, boleh pojok sebelah kanan, atau pojok sebelah kiri bawah, atas bawah sama, terserah. Pokoknya di pojok salah satu sisi kamu ditulis S. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, di sini kita menggunakan kurva lingkaran. Berikutnya, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Ketika menyebutkan disertai titik ini sebagai tanda dia adalah anggotanya dan terpisah antara anggota satu dengan anggota yang lain. Contoh menggambar diagram Venn. Nah, diketahui A sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 8, X elemen bilangan ganjil, berarti 1, 3, 5, 7. S sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 10, berarti 1, 2, 3, 4, sampai 9. Nah, di sini kalian disuruh menggambarkan diagram Venn. Jadi, karena hanya ada satu himpunan, maka hanya ada satu lingkaran. 1, 3, 5, 7 ditulis di lingkaran bagian dalam. Angka sisanya yang selain 1, 3, 5, 7 ditulis di luar lingkaran. Nah, seperti ini. Nomor 2, diketahui P sawi, wortel, bayam, kangkung. S kecamba, brokoli, wortel, sawi, selada, kubis, bayam, kangkung. Nah, di sini ada yang sama. Ada sawi, kemudian bayam dan kangkung yang sama. Sawi, bayam, kangkung. Karena ada 3 anggota yang sama, maka ditulisnya seperti ini.
Contoh yang ketiga, A sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Jadi anggotanya 2, 3, 5, 7. B. Himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. 1, 3, 5, 7, 9. Semesta. Himpunan bilangan asli kurang dari 10 di 1 sampai 9. Di sini karena ada 2 himpunan maka ada 2 lingkaran. Dan dari anggota himpunan A dan himpunan B ini kan ada yang sama, jadi lingkarannya gandeng. Yang sama 3, 5, 7. Jadi 3, 5, 7 taruh di tengah-tengah di antara kedua lingkaran. Sisanya dituliskan di lingkaran A untuk anggota himpunan A dan di B untuk anggota himpunan B. Sisanya diletakkan di luar lingkaran. Ini ketika semua anggota P merupakan anggota dari Hi. Jadi lingkaran P berada di dalam lingkaran Hi. Ketika antara anggota himpunan R dan anggota himpunan B tidak ada yang sama, maka caranya seperti ini gambarnya. Jadi ada 2 lingkaran terpisah dan angka yang belum disebutkan ditulis di bagian luar. Ini contoh soal dalam bentuk soal cerita. Dalam sebuah kelas terdapat 24 siswa suka makan makanan pedas, 17 siswa suka makan makanan manis, 8 siswa suka makan manis maupun pedas. Jika jumlah siswa dalam kelas itu ada 38 siswa, tentukan banyak siswa yang tidak suka makanan pedas maupun manis. Nah, untuk mengerjakan soal ini banyak sekali cara yang lebih mudah dari yang ini. Nah, boleh saya jelaskan menggunakan cara ini. NS berarti jumlah keseluruhan siswanya 38. NP jumlah siswa yang suka makan makanan pedas 24. NM jumlah siswa yang suka makan makanan manis. NP gabungan M berarti yang suka keduanya makanan pedas dan manis ada 8. Nah, NL itu yang tidak suka makan keduanya, tidak suka makan pedas dan tidak suka makan makanan manis, sehingga tinggal dituliskan NS sama dengan NP ditambah NM dikurangi NP gabungan M ditambah NL. 38 sama dengan 24 ditambah 17 dikurangi 8 ditambah X. Nah, jadinya 40 dikurangi 33. X sama dengan 40 kurangi 33 sama dengan 7. Sehingga siswa yang tidak suka makanan pedas dan manis adalah 7 orang. Sekarang tugasnya. Tugas yang nomor 1. Nomor 1, sebutkan 5 contoh himpunan. Nomor 2, sebutkan 5 contoh yang bukan termasuk himpunan. Nomor 3, sudah siap? Nomor 3, H sama dengan kurung kurawal buka 2, 4, 6, 8, 10 kurung kurawal tutup. Buatlah notasi pembentuk himpunannya. Nomor 4, C sama dengan A, I, U, E, O kurung kurawal tutup. Tentukan himpunan kuasanya.
Sudah? Soal tersebut kamu kerjakan di buku tulis menggunakan cara. Terima kasih. Nah, bagaimana anak-anak tentang penjelasan saya tadi? Apakah kalian sudah paham? Semoga kalian paham dengan penjelasan saya. Namun, apabila kalian tidak paham, kalian bisa putar kembali video yang tadi. Nah, demikian video kali ini. Kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.